Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Suara Erangan dari Gubuk Tua, bagian ketiga karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kenapa wajahnya ditekuk begitu? Tanya lelaki berkumis tipis itu saat melihat wajahku yang cemberut sambil menyuapi anak bungsuku. Banyak yang sudah pindah dari kampung ini. Mama juga mau pindah. Rengekku. Pindah kemana? Pindah rumah itu bukanlah hal yang mudah, sahutnya sambil mengunyah sarapannya sebelum berangkat bekerja. Reno juga mau pindah, Pak. Teman-teman Reno sudah pindah semua, ucap anak sulungku yang baru kelas 1 SD sambil mengunyah sarapannya. Reno kan banyak teman di sekolah. Kalau di rumah ya main aja sama Randy dan Rere, sahut suamiku. Gak mau main sama Randy, dia hobinya ngejar-ngejar sapung dan nangkap belalang. Reno gak suka, ucapnya sambil melipat tangan di dada. Adik juga gak mau main sama AA, sahut Randy sambil mengerucutkan mulut, lalu memalingkan wajahnya dari Reno yang usianya hanya selisih 3 tahun itu. Sementara si bungsu yang berusia setahun tetap anteng mengunyah makanan yang kusuapkan ke mulutnya. Memang betul, pindah rumah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Aku dan suami sama-sama yatim piatu juga, tidak memiliki saudara. Rumah yang kami tempati adalah hasil jerih payah kami selama bertahun-tahun. Karena dulu saat awal menikah, kami tinggal di kontrakan yang sempit. Suamiku yang bekerja sebagai karyawan biasa di kantor selalu giat bekerja untuk naik jabatan. Selain itu kami juga selalu hidup hemat dan rajin menabung, hingga akhirnya kami bisa membeli sebuah rumah yang lumayan nyaman. Papa gak mau menjual rumah ini. Begitu banyak perjuangan untuk membeli rumah ini, ucapnya lalu mencium keningku dan pamit. Melihat sikap manis yang dilakukan suamiku, ketiga anakku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Papa berangkat kerja dulu ya sayang, ucapnya sambil mencium bungsuku lalu anak kedua. Ayo Pak, kita berangkat sekarang, ucap si sulung. Iya, sahutnya sambil meraih kunci motor dan berjalan keluar. Kulihat Reno duduk di belakang papanya. Lalu setelah itu motor itu pun melaju. Setelah mereka berangkat, aku segera membereskan piring kotor lalu mencucinya. Setelah itu aku juga mengumpulkan pakaian kotor dan memasukkan ke mesin cuci. Kulihat kedua anakku tengah fokus memainkan mainannya di depan televisi. Ren, main di rumah aja ya, jagain Rere, ucapku. Ia mengangguk sambil fokus memainkan mobil-mobilannya. Beberapa waktu kemudian, setelah selesai mencuci perabotan dapur, juga menjemur pakaian, kulihat anak bungsuku tampak rewel. Aku langsung membawanya ke kamar dan memberikan ASI. Beberapa menit kemudian ia tertidur. Aku langsung keluar untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Tiba-tiba kulihat Randy sudah tak berada di tempatnya. Aku segera mencari ke setiap ruangan, juga halaman belakang, tapi tak juga kutemukan bocah berusia 4 tahun itu. Randy! Randy! Teriakku. Samar-samar kulihat anak kecil dengan warna baju yang sama masuk ke kebun ilalang itu. Aku segera mengejarnya sambil memanggil-manggil namanya. Ternyata benar, ia tengah asik menangkap capung menggunakan toples sosis. Kamu kenapa sih? Selalu main kesini, bentakku sambil menarik tangannya. Bu Asna, sebuah suara lirih terdengar dari arah gubuk
hingga membuat bulu romaku meremang. Ngegas ku gendong anakku sambil berlari meninggalkan gubuk tua itu. "Kamu kenapa sih main terus ke sana? Apa kamu gak takut ada ular atau penculik?" tanyaku dengan wajah kesal. "Adik ditemenin Bang Doni kok," ucapnya dengan wajah santai sambil terus fokus memperhatikan capung yang tadi ia tangkap. "Bang Doni itu sudah meninggal," ucapku dengan wajah cemas. "Adik sering lihat Bang Doni dan Kak Vina di gubuk itu. Mereka selalu nemenin adik nangkap capung." Celotehannya membuat bulu kuduku meremang. Aku segera mengunci semua pintu agar anakku itu tak lagi pergi kemana-mana. Malam itu suamiku belum juga pulang. Entah mengapa ia pulang cukup telat. Padahal biasanya saat sore tiba, ia sudah menunjukkan batang hidungnya. "Kenapa papa belum pulang, Mah?" tanya Reno ketika melihatku yang tengah gusar sambil terus menatap keluar jendela. "Mungkin papa lembur," jawabku berusaha tenang. Malam semakin larut. Aku segera menidurkan anak bungsuku yang baru berusia 1 tahun. Lalu setelah ia terlelap, aku menengok 2 jagoanku yang ternyata telah terlelap di kamarnya. Aku menoleh ke arah jam dinding yang menunjuk ke angka 11 malam. Perasaanku semakin tak karuan karena selama ini suamiku tak pernah pulang selarut itu. Kurai ponselku, lalu kucoba menghubunginya beberapa kali. Tapi sayangnya, nomornya tak aktif. Tiba-tiba rasa kantuk seakan menyerangku, membuatku tak tahan untuk segera masuk ke alam mimpi. "Bu Hasnah, tolong saya." Sebuah suara tiba-tiba mengejutkanku. Aku segera membuka mata. Kulihat sesosok pemuda dengan wajah pucat pasi, dipenuhi luka lebam tengah, berdiri di hadapanku. "Wah, Dodi!" teriakku saat melihat pemuda yang beberapa waktu lalu kulihat menggantung di gubuk tua itu. "Bu Hasnah, tolong saya." Dia mengulangi ucapannya hingga membuat jantungku seakan berhenti berdetak. "Mah." Sebuah suara terdengar begitu nyaring, disertai ketukan pintu membuatku kembali ke alam sadar. Rupanya tadi itu mimpi. "Mah." Suara itu kembali terdengar lebih nyaring. Aku segera berlari untuk membuka pintu. Kulihat wajah suamiku yang tampak kelelahan. "Kok malam banget pulangnya?" tanyaku. "Papa lembur," jawabnya datar lalu buru-buru masuk kamar. "Kok sampai malam banget?" tanyaku lagi. Ia tak menjawab, malah masuk kamar mandi lalu mengguyur tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, ia keluar dari kamar mandi dengan rambut yang bercucuran. "Malam-malam begini kok keramas?" tanyaku dengan wajah bingung. "Gerah banget," jawabnya sambil tersenyum lalu memakai pakaian yang kusediakan. Aku menatap wajahnya yang masih setampan dulu saat ia menyatakan cintanya padaku. Kala itu kami masih sama-sama kuliah. Kami memiliki latar keluarga yang sama. Hidup sebatang kara karena yatim piatu dan bekerja paruh waktu untuk menyambung hidup, juga membiayai kuliah. "Kenapa?" tanyanya sambil menatapku dengan wajah teduhnya. "Bagaimana kalau kita melanjutkan misi yang kemarin, yang sempat tertunda?" tanyaku dengan wajah malu-malu. "Maaf ya sayang, papa lelah banget. Soalnya tadi banyak banget kerjaan di kantor," ucapnya dengan wajah bersalah. "Papa beneran lembur sampai selarut itu?" tanyaku. "Sebenarnya tadi papa lembur sampai jam 8 malam. Terus papa diundang makan malam di rumah bos," ucapnya. "Dalam rangka apa?" tanyaku. "Tadi papa nyelamatin bos karena nemuin file penting dari tempat sampah. Katanya dia nggak sengaja membuang file penting yang tertukar dengan beberapa kertas yang tak terpakai," ucapnya sambil membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Aku menatap wajahnya yang tak pernah berbohong itu. Tampak dari matanya
yang menyiratkan bahwa ia berkata jujur. Tapi entah mengapa, aku sangat takut jika ia berpaling pada wanita lain. "Sudahlah, jangan banyak melamun. Kita tidur ya," ucapnya sambil membaringkan tubuhku lalu memeluknya dengan lembut. Sikapnya memang selalu manis, tapi setiap kali menonton drama perselingkuhan, aku sering khawatir jika tiba-tiba mengkhianati kepercayaanku. Karena dari drama yang kutonton, rata-rata tukang selingkuh itu selalu bersikap manis untuk menutupi kesalahannya. "Tolong!" Sebuah suara tiba-tiba membuatku tersentak kaget. Aku menoleh ke arah suamiku yang tengah terlelap. Suara itu terdengar entah dari mana asalnya. Kulayangkan pandanganku ke seluruh sudut ruangan. Tak ada siapapun dan tak ada apapun yang mencurigakan. Gegas kurai kembali selimutku lalu kututupi seluruh tubuhku hingga kepala. Tiba-tiba kulihat sesosok lelaki bertubuh besar tengah mencongkel jendela. Ia lalu masuk ke sebuah kamar. Beberapa waktu kemudian kulihat lelaki itu menyeret Doni. Satu tangannya membekap mulut Doni dengan sapu tangan. "Berhenti! Apa yang kamu lakukan?" teriakku saat melihatnya membawa Doni ke arah kebun ilalang. Namun yang membuatku tercengang, lelaki itu sama sekali tak menanggapiku. Bahkan ia tampaknya tak bisa melihat atau mendengar teriakanku. Lelaki itu memakai penutup kepala, sarung tangan, bahkan sepatu boots, sehingga aku kesulitan untuk mengenalinya. Gegas kuikuti langkahnya hingga masuk ke gubuk tua. Di sana kulihat lelaki itu berulang-ulang kali memukuli Doni tanpa belas kasih, padahal kala itu Doni tengah tak sadarkan diri. Lelaki itu menggantungkan sebuah tali di langit-langit dengan bantuan sebuah kursi dari kayu. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku mencoba menghentikan aksinya. Namun semuanya terasa sia-sia. Aku bagaikan arwah yang tak bisa dilihat maupun menembus mereka. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya disertai petir yang menyambar-nyambar. Kulihat Doni yang sejak tadi pingsan perlahan mulai sadar dan membuka matanya. Ia mencoba berteriak, tapi lelaki itu dengan sigap kembali membekap mulut pemuda yang tak berdaya itu. Dengan kejamnya, ia mencoba mencekik leher Doni dengan tali yang ia gantung tadi. Kulihat Doni mengerang kesakitan dan berusaha meminta tolong. Namun, karena hujan turun begitu derasnya, hingga suara Doni tak begitu bisa didengar orang sekitar. "Tidak, jangan lakukan itu!" teriakku saat melihat wajah Doni yang mengguratkan kepedihan yang begitu dalam. Aku tersentak dari tidurku. Ternyata itu hanya mimpi. Aku kembali menyesali diriku yang tak melakukan apapun ketika mendengar suara erangan dari Doni saat kejadian itu terjadi. Mungkinkah saat itu Doni disiksa dengan cara yang baru saja kulihat di mimpi? Aku termenung mengingat-ingat pelaku yang begitu kejam pada Doni. Wajahnya yang ditutupi kupluk membuatku sama sekali tak bisa mengenalinya. Selain itu, ia pun memakai sarung tangan karet dan sepatu boots. Pantas saja polisi kesulitan menemukan sidik jari pelaku. Namun rasanya aku sangat mengenali pakaian yang dipakai pembunuh itu. Sebuah kemeja berwarna biru dengan garis hitam, juga celana berwarna coklat muda dengan beberapa saku di pinggirnya. Setelan kemeja dengan celana itu seringkali kulihat dipakai oleh Pak Hadi. Tapi bagaimana caranya membuktikan semua itu? Sangat tak mungkin menuduh seseorang hanya berlandaskan dari mimpi. Keesokan paginya, seperti biasa, aku membangunkan anak sulungku, menyuruhnya mandi dan menyiapkan seragam sekolahnya. Anak usia 7 tahun itu telah terbiasa mandi sendiri dan bisa memakai seragamnya sendiri. Gegasku berjalan menuju dapur, lalu membuat sarapan nasi goreng telur ceplok dihiasi irisan sosis, tomat, dan mentimun.
kesukaan suamiku juga anak-anakku. Beberapa waktu kemudian, suami juga anak sulungku telah keluar dari kamar dan telah berpakaian rapi. Sedangkan anak kedua dan si bungsu tampaknya masih terlelap. "Aroma nasi gorengnya bikin lapar," ucapnya sambil tersenyum manis padaku. Gegas kuhidangkan sepiring nasi goreng yang telah kuhiasi dengan telur ceplok, sosis, irisan tomat, dan mentimun itu pada mereka. Kulihat mereka langsung melahapnya dengan penuh selera. Tiba-tiba, suara deru mobil yang terdengar seperti truk berhenti di depan rumah Bu Sugiarto. Aku langsung mengintip dari balik jendela. Kulihat sebuah truk muatan barang berhenti di depan rumah Bu Sugiarto. Tiba-tiba sebuah mobil sedan yang baru saja tiba dan berhenti di sana. Seorang wanita yang membuat mataku terbelalak keluar dari sedan itu. Aku segera keluar dari rumah untuk memastikan apakah penglihatanku masih normal atau tidak. Kulihat wanita itu membuka pagar Bu Sugiarto dan menyuruh beberapa lelaki yang turun dari truk untuk segera menurunkan barang-barang itu dan membawa masuk ke rumah Bu Sugiarto. Selain 2 orang lelaki yang mengangkati barang, aku juga melihat seorang wanita yang tampaknya seorang asisten rumah tangga. "Loh, Resti, kamu membeli rumah Bu Sugiarto?" tanyaku pada seorang wanita yang ternyata teman kuliahku, juga mantannya suamiku. "Hai Hasnah, gak nyangka ya kita bisa ketemu lagi setelah sekian tahun lamanya," ucapnya sambil mengibaskan rambut panjangnya. Penampilannya begitu mencolok, memakai kaos ketat berwarna merah muda dengan bagian dada yang sedikit terbuka hingga menampilkan sesuatu yang bisa membuat para lelaki melotot. Riasannya begitu tebal seperti orang mau ke kondangan. Walaupun sebenarnya ia masih secantik dulu, tapi menurutku penampilannya terlalu berlebihan untuk wanita seusia kami. "Suamimu mana, Resti?" tanyaku. "Dia sudah meninggal 6 bulan yang lalu," ucapnya dengan wajah pilu. "Maaf ya Res, aku benar-benar gak tahu. Aku turut berduka cita," ucapku dengan wajah bersalah. "Gimana kabar Rehan?" tanyanya tiba-tiba hingga membuat perasaanku tak nyaman. "Alhamdulillah baik. Kami hidup bahagia dan dikaruniai 3 orang anak," ucapku sambil tersenyum padanya. "Oh gitu," ucapnya datar. "Mami, ayo kita ke sekolah, nanti telat." Seorang anak lelaki yang tampaknya seusia dengan Reno keluar dari mobil sedan itu. "Itu anakmu?" tanyaku. "Iya, hari ini dia pindah ke sekolah SD Harapan Bangsa," ucapnya. "Biminah, beresin rumah dan atur semuanya bersama Pak Karim," teriaknya sambil masuk mobil lalu pamit padaku. "Sekolah itu kan tempat Reno bersekolah." Gegas aku kembali ke rumah dengan napas yang terengah-engah. "Kenapa sayang?" tanya suamiku. "Pah, biar mama saja yang antar Reno sekolah," ucapku lalu buru-buru ganti pakaian. Aku tak mau jika suamiku bertemu dengan mantannya itu di sekolah, lalu mereka berbincang-bincang dan nostalgia masa lalu. "Oh ya sudah, biar papa tungguin anak-anak sebentar. Kebetulan hari ini papa nggak harus masuk terlalu pagi," ucapnya. Gegas ku keluarkan motor metikku dari garasi. Kami masing-masing memiliki motor sendiri yang biasa kugunakan untuk pergi ke pasar dan menjemput Reno dari sekolah. "Ayo mah," ucap anak sulungku sambil duduk di belakangku. Aku segera tancap gas menuju sekolah. Beberapa waktu kemudian kami telah tiba. Kuberikan selembar uang untuk jajan Reno. Lalu ia mencium punggung tanganku dan masuk ke gerbang sekolah. "Loh, anak kamu seusia dengan anakku?" tanya Resti yang hendak masuk ke mobil. "Iya," jawabku. "Aku harus buru-buru pergi, soalnya aku ninggalin anakku yang lain," ucapku sambil tancap gas. Beberapa waktu kemudian,
Aku telah tiba di depan rumah. Kulihat suamiku telah bersiap berangkat sambil memanaskan motornya. Aku lalu berjalan ke arahnya dan mencium tangannya, lalu dibalas kecupan hangat di keningku. "Dadah," ucapnya sambil melambaikan tangan dan berlalu. Aku celingukan mencari wanita itu. Untungnya dia tidak bertemu dengan suamiku. Tit. Tiba-tiba terdengar klakson mobil yang membuatku tersentak kaget. Kulihat mobil Resti yang baru saja tiba dari sekolah. Ia keluar dari mobilnya, lalu berjalan ke arahku. "Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu pindah ke sini?" tanyaku. Aku membeli tanah itu untuk mengelolanya menjadi perkebunan paprika," sahutnya sambil menunjuk hamparan kebun terbengkalai di seberang rumahku. Aku turut senang. Semoga saja jika kebun itu kembali dikelola, akan menghilangkan kesan horor yang menyelimutinya, ucapku. Jujur saja, aku tak percaya dengan hal-hal horor. Yang penting bisnis, ucapnya sambil mengibaskan rambut. Tiba-tiba kulihat 2 buah motor berhenti di depan rumah Resti. Kulihat salah satu dari orang yang turun dari motor itu adalah Pak Adi. Mataku terbelalak ketika melihat setelan yang ia pakai. Kemeja motif garis dengan celana coklat muda yang dipenuhi saku. Itu sama persis dengan yang dipakai pembunuh Doni di mimpiku. "Bu Resti, kami akan segera membersihkan kebun itu," ucap Pak Hadi yang telah siap dengan alat pemotong rumput. "Oke, kerjakan semuanya," ucap Resti, lalu buru-buru masuk rumah. Beberapa waktu berlalu. Kebun ilalang itu telah bersih dari semak berlukar dan siap untuk ditanami. Kulihat Pak Hadi juga beberapa orang temannya berniat untuk merobohkan gubuk tua itu. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, disertai langit yang bergemuruh, sehingga suasana terasa mencekam. "Ayo, robohkan gubuk itu sebelum hujan," teriak Resti. Aku mendekati Resti untuk melihat lebih dekat gubuk tua itu. Siapa tahu ada suatu bukti yang mengarah pada pelaku. "Res, boleh kan aku nonton perobohan gubuk itu?" Aku meminta izin padanya. "Terserah," jawabnya sambil mengibaskan rambut. Tiba-tiba bumi terasa bergetar, sehingga membuat Resti ketakutan dan memeluk tubuhku. "Hasna, kenapa tiba-tiba gempa?" tanyanya dengan wajah ketakutan. Para pekerja segera berlarian menjauhi gubuk dengan wajah panik. Saat melihat itu pikiranku tak karuan. Apalagi aku meninggalkan anak-anak yang tengah tidur siang di rumah. Aku segera melepaskan pelukan Resti, lalu berlari ke rumah untuk membawa anak-anak keluar. Tiba-tiba gempa itu berhenti. Suasana sedikit tenang. Namun aku masih bisa mendengar suara ricuh dari para pekerja itu. Salah satu dari mereka terdengar mengaum seperti harimau. Saat aku menoleh, kulihat orang itu tampak mencakar-cakar tanah seperti orang kesurupan. Sebenarnya aku sangat penasaran, tapi aku harus memastikan dulu keadaan anak-anak. Setelah mengetahui bahwa mereka masih terlelap, aku kembali ke kebun itu untuk memastikan apa yang terjadi. "Kamu kenapa, Dani?" tanya Pak Hadi pada temannya yang tiba-tiba bersikap aneh. "Aing maung," ucapnya sambil mengaum seperti harimau. "Ih," Resti bergidik ngeri sambil kembali memelukku. Rasanya aneh saat ia bersikap sok dekat padaku. Padahal dulu saat kami masih kuliah, kami sempat baku hantam, memperebutkan Bang Rehan. Saat itu Resti memutuskan Bang Rehan, lalu bertunangan dengan lelaki lain. Tidak berapa lama Bang Rehan mendekatiku, lalu kami jadian. Tiba-tiba Resti mencoba kembali menggoda Bang Rehan, malah sampai berani nyosor padanya. Karena gak terima, aku menampar bahkan menjambak rambutnya hingga terjadilah baku hantam. "Hasna, kamu kok malah bengong?"
Ayo kita lapor RT, biar si Dani ada yang urus, ucap Resti membuyarkan lamunanku. Kulihat Pak Dani tampak menyerang Pak Hadi, mencakar juga melayangkan tendangan padanya. Ia tampak murka, seolah ingin menelan Pak Hadi bulat-bulat. Beberapa anak buah Resti yang lain tampak kewalahan menghentikan Pak Dani. Iya, jawabku lalu berlari ke rumah Pak RT, juga Pak Ustadz. Setelah itu aku tak tahu apa yang terjadi, karena ku dengar suara tangisan anak bungsuku yang tampaknya telah bangun. Setelah kejadian itu, tampaknya mereka tak berani merobohkan gubuk tua itu, karena ternyata gubuk tua itu masih saja berdiri dengan kokoh, walaupun seluruh area kebun telah dipenuhi tanaman paprika yang masih kecil-kecil. Malam itu saat suamiku tengah bercandaria di depan televisi bersama anak-anak, tiba-tiba kulihat Resti dan Pak Hadi dari balik kaca jendela yang gordennya belum kututup. Kulihat mereka mengendap-endap masuk ke kebun yang kini telah menjadi miliknya. Tampaknya mereka membawa sesuatu yang mengepul. Setelah kuamati, tampaknya ia membawa kelopak bunga beraneka warna, telur, kopi hitam, lembaran daun yang kemungkinan itu daun sirih. Kulihat asap mengepul dari wadah yang ia bawa. Tampaknya itu kemenyan. Aku tak menyangka kalau orang seperti Resti masih saja melakukan ritual seperti itu. Ada apa sayang? Tanya suamiku sambil ikut mengintip dari balik jendela. Loh, itu kan Resti. Sejak kapan ia di sini? Tanyanya. Dia yang beli rumah Bu Sugiarto, juga kebun di depan rumah. Jawabku ketus. Kok kamu gak pernah cerita? Tanyanya. Memangnya kenapa? Mau saya halo lalu nostalgia sama dia? Tanyaku dengan wajah ditekuk. Hahaha, Papa cuma bercanda. Lagian Papa gak peduli dia mau tinggal di sini atau tidak, jawabnya sambil mencubit hidungku. Keesokan harinya, kulihat Resti bersama Pak Hadi, juga seseorang lelaki memakai pakaian serba hitam, masuk ke kebun itu dengan membawa ayam berwarna hitam. Entah apa yang akan mereka lakukan. Malam semakin larut. Lagi-lagi suamiku telat pulang. Selain itu, ponselnya pun tak bisa dihubungi. Kulihat jam menunjukkan pukul 8 malam. Ketiga anakku telah terlelap, sedangkan aku masih berdiri di depan jendela menunggu kepulangannya. Sayup-sayup ku dengar suara motornya berhenti tepat di depan rumah Resti. Aku segera pergi keluar untuk memastikan semua itu. Betapa terkejutnya aku saat kulihat Resti turun dari mobil suamiku. Nggak mampir dulu? Tanyanya dengan nada manja. Nggak usah, jawab suamiku lalu berniat melajukan motornya. Tiba-tiba ia tampak terkejut saat melihatku yang tengah berdiri melipat tangan sambil memandangi apa yang tengah mereka lakukan. Mang Rehan, makasih ya, ucapnya dengan nada manja sambil melambaikan tangan seolah sengaja memanas-manasiku. Habis nostalgia? Tanyaku dengan wajah masam. Nanti Papa jelasin di rumah ya, ucapnya lalu memasukkan motor ke garasi. Aku lalu masuk rumah, duduk di kursi untuk mendengarkan penjelasannya. Tadi Papa nggak sengaja ketemu Resti di depan minimarket. Dia bilang mobilnya mogok. Tiba-tiba dia diganggu sama preman. Karena kasihan, Papa nolongin dia, lalu menawarinya tumpangan. Ucap suamiku yang membuatku sedikit cemburu. Jujur saja aku merasa insecure pada Resti. Dari segi penampilan juga bentuk tubuh, dia itu terlalu menonjol dibanding aku yang selalu berpenampilan sederhana. Setiap kali ia berjalan, mata para hidung belang sudah pastilah menatapnya dengan mata yang membelalak dan air liur yang terus bertetesan. Apalagi dengan statusnya yang janda. Banyak para istri yang takut suaminya tergoda dengan kemolekan tubuhnya. Mengapa gelagatnya begitu centil?
saat mengucapkan terima kasih tadi. Apa yang kalian obrolkan di sepanjang perjalanan? Tanyaku dengan wajah yang masih masam. Dia sih nanya-nanya banyak hal, tapi papa tetap fokus bawa motor, ucapnya lalu beranjak ke kamar. Aku belum selesai ngomong. Aku masih saja merajuk padanya. Entah mengapa, hatiku terasa tak karuan saat ia dekat dengan mantan kekasihnya itu. Papa janji gak akan macam-macam. Jadi jangan berpikiran negatif, ucapnya sambil mencubit hidungku lalu merebahkan tubuhku. Malam itu adalah malam yang sangat indah bagi kami. Tok tok. Setelah kami berdua sama-sama terkulai lemas setelah melakukan rutinitas kami, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Kulihat suamiku segera memakai pakaiannya lalu mendekati pintu. Tolong, lampu di rumahku mati, ucapnya memelas. Bukankah di rumahmu ada sepasang suami istri yang bekerja untukmu? Tanyaku. Tadi sore mereka pulang kampung. Aku mohon, kasihan anakku terus menangis karena suasana yang gelap, ucapnya memelas. Akhirnya suamiku terpaksa ikut bersamanya. Aku yang harus mandi dan tak bisa meninggalkan anak bungsuku, tak bisa mengikutinya. Akhirnya ku biarkan dia pergi. Setelah selesai mandi dan menunggu beberapa saat, kulihat suamiku belum juga kembali. Wanita itu benar-benar tak memiliki etika. Bisa-bisanya dia menggedor pintu rumah orang lain dan meminjam suamiku saat tengah malam. Gegas aku berjalan ke rumahnya karena perasaanku tak karuan. Ternyata rumahnya terkunci. Aku segera menggedor rumahnya. Lama sekali, tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba ia membuka pintu. Kulihat wajahnya begitu sumringah, juga kancing piyama yang terbuka bagian depannya. Sedangkan suamiku hanya diam saja dengan wajah tertekan. Thanks ya Ray, untuk apa yang baru saja kamu lakukan, ucapnya sambil mengancingkan pakaiannya. Aku menyipitkan mataku dengan mulut yang mengerucut. Memangnya apa yang kalian lakukan barusan? Tanyaku. Sudahlah, ayo kita pergi dari sini, ucapnya sambil menarik tanganku. Kulihat wajahnya tampak puas dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Entah apa yang ada di pikirannya. Apa yang kalian tadi lakukan? Tanyaku pada suamiku setibanya di rumah. Papa cuma membantu mengganti lampunya yang mati, ucapnya sambil buru-buru ke kamar, lalu ke kamar mandi. Karena setelah melakukan aktivitas kami tadi, ia belum sempat mandi. Aku lalu menerobos ia ke kamar mandi karena belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Papa, ngomong jujur, kalian tadi ngapain di sana? Kenapa wajah Resti begitu sumringah? Tanyaku. Dia hanya mencoba memancing emosimu. Sudahlah, abaikan saja, ucap suamiku lalu mengguyur tubuhnya. Aku segera keluar dari kamar mandi. Pikiranku terasa tak tenang sejak kedatangannya. Kadang aku berharap arwah Doni juga Vina datang menghantuinya, biar dia tidak betah tinggal di rumah itu. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Suara Arangan dari Gubuk Tua. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.